selamat datang di podcast kami pada hari ini. Baik, untuk hari ini kami akan membahas tentang kepuasan kerja. Selain dari itu, di sini saya sudah bersama narasumber pada hari ini untuk membahas dan menjawab pertanyaan mengenai kepuasan kerja. Langsung saja untuk kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisdayanti. Saya adalah mahasiswa semester 6 yang jurusan Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Papua. Halo, saya perkenalkan nama saya Siti Rahman Islami. Saya juga semester 6 dan bekerja di Institut Agama Islam Negeri Papua. Halo, saya Linda yang juga mahasiswa semester 6 yang bekerja di Institut Agama Islam Negeri Papua. Saya Menjadi dari semester 6 berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Papua. Halo teman-teman, saya Nastiani. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Papua dari semester 6. Nah, itulah tadi perkenalan dari narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam merekrut karyawan, salah satu hal yang dipertimbangkan adalah kepuasan kerja karyawan tersebut. Nah, selain itu yang melekat pada konsep ini adalah pekerja-pekerja yang memerlukan interaksi dengan rekan kerja dan atasan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Kemudian dari itu pemenuhan standar kinerja dan hubungan kerja yang sering kurang ideal serta hal ekstrim yang lainnya. Nah, mungkin saja itu pengantar dari saya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. Salah satunya di mana pertanyaan saya itu ini pertanyaan tertuju kepada siswa Widiarti. Nah, di mana di sini pertanyaan saya kepada siswa yaitu menurut siswa apa sih itu kepuasan kerja? Baik, jadi terima kasih atas pertanyaan yang telah di sini. Menurut saya, kepuasan kerja itu adalah keadaan psikologi yang positif seorang pekerja atau karyawan terhadap pekerjaan yang dijalannya, di mana si pekerja atau karyawan sendiri melakukan evaluasi itu terhadap pekerjaannya, kerjasama dengan rekan kerja, kemudian apresiasi yang diperoleh berdasarkan yang dikerjakannya. Nah, di sini kepuasan kerja itu sangat berpengaruh terhadap kinerja dari seorang pekerja itu sendiri. Dapat mempengaruhi inovasi serta motivasi dalam menjalankan pekerjaan. Saya menurut saya, dan saya baik, terima kasih atas jawaban dari saya. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja itu merupakan emosi yang mendukung atau tidak mendukung seorang karyawan dan dapat berkaitan dengan pekerjaan dan kondisi karyawan. Baik, di sini langsung saja saya bertanya kepada narasumber kedua yaitu Siti Rahman Islami, di mana di sini pertanyaan saya itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Oke, baik, terima kasih kepada saya ada sedikit dari teman-teman terkait itu kan tadi sudah disebut juga terkait lingkungan kerja, salah satu yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, lingkungan kerja ini menurut saya sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kepuasan
Oke, baik, ada sedikit sekali. Terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu ada lingkungan kerja, ada kepemimpinan, penghargaan, dan juga ada gaji. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Linda. Nah, tentu saja pertanyaan saya kepada Linda itu, menurut Linda, bagaimanakah cara penentuan kepuasan kerja karyawan pada suatu organisasi? Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, menurut saya, pengukuran kepuasan kerja pada organisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, melakukan survei kepuasan kerja karyawan yang mengikuti penilaian terhadap berbagai aspek pekerjaan seperti lingkungan kerja, hubungan interpersonal, dan peluang pengembangan. Kemudian melakukan pertemuan antara karyawan dengan manajer, di mana dilakukan secara rutin untuk mengukur kinerja karyawan. Kemudian melakukan feedback dan menjelaskan aspirasi atau masukan dari karyawan terkait dengan tugas dan lingkungan kerja. Kemudian melakukan evaluasi secara teratur, di mana hal ini membantu organisasi melacak perubahan dan merespon perubahan kondisi di lingkungan kerja. Dan yang terakhir melakukan umpan balik terbuka dari karyawan juga ditentukan untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pengukuran kepuasan kerja karyawan dilakukan untuk menentukan seberapa kuat atau tidak kuat seorang pegawai dalam menilai pekerjaannya. Mungkin itu saya berikan kepada Linda. Baik, terima kasih kepada Linda atas jawabannya mengenai cara mengukur kepuasan kerja pada suatu organisasi. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Murniati. Nah, dimana di sini pertanyaan saya kepada Murniati yaitu menurut Murniati, apakah kepuasan kerja dapat mempengaruhi suatu produktivitas? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi saya setuju kepuasan kerja dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Bahwa kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Variabel motivasi dan pelatihan berperan efektif terhadap produktivitas kerja. Motivasi dan kepuasan kerja dapat meningkatkan kualitas kerja dan keterampilan karyawan sehingga mempengaruhi produktivitas yang lebih baik. Sebaliknya, jika karyawan kepuasan kerjanya rendah, itu dapat mengarah pada penurunan produktivitas kerja, kinerja dan produktivitas. Baik, itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Kak Murniati atas jawabannya. Baik, langsung saja di sini saya akan mengajukan pertanyaan terakhir kepada narasumber kita hari ini, yaitu kepada Fiani, di mana pertanyaan saya itu bagaimana peran komunikasi yang efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja? Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Moderator. Maksud saya, komunikasi yang efektif memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan kerja. Nah, ada beberapa cara, di mana komunikasi yang baik berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja. Yang pertama itu membangun keterbukaan dan kepercayaan. Komunikasi yang transparan dan jujur antara manajemen dengan karyawan dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan didengarkan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Nah, yang kedua yaitu menyediakan sarana untuk memberikan masukan. Nah, karyawan perlu merasa bahwa pendapatan dan masukan mereka dihargai, membuka saluran komunikasi untuk memberikan masukan dan ide dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan kerja. Nah, mungkin itu dari saya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada
Asriani atas jawaban yang telah diberikan. Baik, itulah podcast kami pada hari ini mengenai tentang kepuasan kerja. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber pada hari ini atas partisipasinya dan juga atas jawaban-jawaban dari saya dapat jawab dengan baik. Baik, mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.